Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam pengajian kitab yaitu Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', dan malam hari ini kitab buyu' itu kitab jual beli. Malam ini kita akan bahas babuz zajri anil muzabanati wal muhaqalati, bab dicelanya jual beli muzabanah dan jual beli muhaqalah. Ini merupakan salah satu jenis daripada jual beli, dua jenis dari jual beli yang pada waktu itu berlaku, dan dua jenis jual beli ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah. Wal muzabanatu, adapun muzabanah adalah bai'uts thamari bitamri kailan, menjual kurma yang masih ranum dengan kurma yang sudah kering dengan cara menakar. Wal bai'uz zabib bil karam kailan, demikian juga menjual zabib, kismis, dengan anggur dengan cara ditakar. Kita baca dulu hadisnya, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah. Qala, beliau mengatakan, wal muzabanatu ayyabi'ath thamar bil kaili, yaitu dia menjual ats-thamar, buahan, dengan cara dikail, ditakar. Dia menjual kurma dengan ditakar. In zada fali wa in naqasa fa alayya, kalau ternyata penukarnya itu lebih maka itu untukku, kalau kurang ya itu tanggung jawabku. Gini ikhwah, jadi dahulu itu ada jual beli muzabanah, dan muzabanah ini umumnya digunakan untuk kurma. Muzabanah ikhwah, yaitu kita tahu bahwasanya kurma itu ketika dia
sudah matang itu disebut dengan rutop karena dia masih ranum. Kemudian kalau dia dibiarkan lama-lama menjadi tamr, kering. Jadi kurma yang kering. Taib. Terkadang ada orang yang kalau kurma yang disimpan kan lama-lama kering, ya kan? Agak mengkerinyut dia. Terkadang ada orang yang punya simpanan tamr, yaitu kurma kering. Sementara dia ingin kurma yang ranum, yang masih di pohonnya, masih di tangkainya. Jadi dia mau barter. Saya mau beli kurma yang masih di pohon ini dengan kurma saya yang ini yang sudah kering ini, dengan tamr saya ini. Tamr saya ini, kurma lama saya ini, kita katakan kurma lama lah ya. Kurma yang lama saya ini takarannya misalnya 10 apa ya? Kita pakai kilo lah ya. Kalau dulu kan pakai sok, dia pakai sok. Sok itu begini nih. Ini satu sok namanya. Dah, kita katakan kurma saya ini 10 kilo. Saya ingin barter dengan kurma yang masih ada di pohonnya. Demikian, ya. Juga 10 kilo. Tetapi ikhwah ditaksir, bukan diturunkan, ditimbang, kemudian baru dibarter, nggak begitu. Hanya ditaksir saja. Misalnya begini nih, ada seorang tukang taksir namanya ya. Apa namanya ya? Mengira-ngira di atas, taksir lah ya. Ada seorang tukang taksir, misalnya ini korma satu pohon ini sekitar 40 kilo, ya katakan begitu. Kira-kira mungkin pas 40 kilo ya? Kita bisa pastikan tidak mungkin. Pasti kalaupun meleset ya, kalaupun yang orang yang ahli taksir paling tidak adalah meleset entah setengah kilo begitulah ya, sekilo. Tapi kalau pas pada kurma yang terakhir pas 40 kilo, mantap kali taksirnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ditaksir dengan dia. Ini 40 kilo, sekitar 40 kilo. Bisa begitu kan kalau taksir. Saya mau barter dengan kurma lama saya ini 40 kilo. Nah, ini disebut dengan muzabanah. Disebut dengan muzabanah yang dilarang oleh syariat. Ya. Disebutkan muzabanah, ya. Dia harus di atas. Kalau seandainya kurma yang di pohon itu sudah dipanen, kemudian ditimbang 40 kilo, barter dengan kurma yang lama 40 kilo, boleh nggak? Boleh, wah. Kurma itu termasuk benda riba. Artinya ketika kita jual belinya harus kontan, ya. Kalau kita barter kurma dengan kurma itu harus kontan dan langsung terima, tidak boleh nanti. Ya dan biadin mislan bimislin. Misalnya begini, ya dan biadin itu artinya langsung terima, mislan bimislin harus sama. Misalnya begini, dulu pernah saya berikan contoh, saya punya kurma sukari ya 10 kilo, teman saya punya kurma ajwa 5 kilo. Ya perbandingannya anggaplah harganya 1:2. Padahal tidak ya, bisa 1:3, bisa 1:5. Harga ajwa dengan sukari. Taib. Saya tahu bahwasanya harga misalnya harga kurma ajwa itu 2 kali lipat harga kurma sukari. Ini misal. Jadi kalau kurma sukari itu 1 kilonya misalnya 30.000, maka kurma ajwa dia harganya bisa
sekilo 60.000. Begitu. Taib. Jadi kita barter aja lah, saya katakan dengan teman. Saya pengen ajwa. Jadi gimana? Saya kasih kurma sukari saya 2 kilo, kamu kasih kurma ajwa kamu sekilo. Kan jadi sama-sama 60 kilo kan? Apakah ini boleh? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya. Kan mislan bimislin, harus dia sama. Loh, bukankah harganya beda? Walaupun harganya beda, siapa suruh? Kalau Anda mau kepingin supaya nggak rugi, ya, supaya nggak rugi dan tidak masuk pada riba, kamu jual sukari Anda, kemudian beli yang ajwa. Kamu jual ajwa, beli yang sukari. Tapi kalau barter sudah antara kurma dengan kurma, maka dia harus mislan bimislin, harus sama, sekilo tukar sekilo. Ya dan biadin, harus langsung diambil. Itulah ikhwah. Ya, ingat ya. Adapun jual beli muzabanah ini, yang satu sudah jelaskan takarannya. Misalnya kita katakan tadi berapa nih? 50 kilo. 50 kilo. Mau ditukar dengan kurma yang masih di pohon, yang diperkirakan 50 kilo. Nah, gitu dia. Yang diperkirakan 50 kilo. Apakah ini dibolehkan? Tak dibolehkan. Ya, tak dibolehkan. Mengapa demikian? Ada beberapa perkara yang menyebabkan dia tidak dibolehkan. Yang pertama yaitu ketidaktahuan persisnya berapa timbangan kurma yang masih di pokok. Sementara ini sudah jelas. Makanya ada satu kaidah, al-jahlu bit-tamatsul kal-ilmi bit-tafadul. Kita tidak mengetahui persamaan satu barang yang mau dibarter, itu hukumnya sama seperti kita mengetahui kalau barang itu benar-benar ada lebih. Kalau begini, saya beli kurma, saya barter kurma ajwa dengan sukari misalnya. Yang mislan bimislin tadi berapa? Harus sekilo tukar sekilo, gitu ya. Sekilo tukar sekilo. Atau sama-sama sukari, tapi ini sukari super, ini enggak super misalnya. Tentu beda kualitas, sama-sama sukari. Namun ketika kita mau barter, tetap harus sekilo tukar sekilo. Tidak boleh sekilo tukar 2 kilo karena melihat harganya berbeda. Baik. Jadi kalau saya katakan, udah, karena ini sukari saya super, kurma sukari kamu nggak super, maka kita tukar 1 kilo saya ditukar dengan 2 kilo punyamu. Kita katakan ini riba. Kenapa? Karena dia lebih. Diketahui kan? Diketahui bahwasanya itu lebih. Baik. Hukum diketahuinya bahwasanya kurma itu lebih sama dengan hukum jika tidak diketahui kalau ada persamaan. Maksudnya, minum masa dulu. Nanti lah. Kalau tadi nggak dibolehkan karena jelas ketahuan bahwasanya ini lebih. Baik, saya mau bentuk kedua. Saya mau tukar kurma, barter kurma, sukari super dan sukari biasa. Sukari super saya 1 kilo. Tapi sukari biasa nih ya sekitar 1 kilo, lebih kurang. Nah gitu. Berarti kan tidak diketahui persamaannya, samanya. Maka hukumnya sama seperti dengan diketahuinya kalau ada kelebihan. Ngerti maksudnya? Halo Pak, aman? Aman? Pak Bojo yuk? Aman? Oke. Jadi hukumnya sama dengan yang tadi, yang lebih tadi. Udah. Taib. Sama dengan ini ikhwah. Saya punya emas London. Teman saya punya emas yang mungkin ada 20 karat lah. Jadi kalau emas yang 24 karat kan lebih mahal dibandingkan yang 22 karat. Taib. Saya mau barter ini.
mau barter. Maka saya punya emas 24 karat ini 5 gram, kalau mau saya tukar dengannya 22 gram, berapa gram harus dia tukar? Tetap 5 gram. Loh, rugi dong. Gitu. Rugi dong. Demikian. Jadi gimana? Rugi. Kan punya saya lebih mahal. Iya rugi, kalau Anda begitu rugi. Mau nggak rugi gimana caranya? Jual. Jual, dapat duitnya, beli emasnya 22 karat. Kalau Anda mau barter harus sama, mislan bimislin. Kemudian serah terima langsung. Nggak bisa saya serahkan emas 24 karat saya, nanti saya ambil, besok saya ambil yang 22 karat. Itu nggak boleh. Harus langsung serah terima. Demikian ikhwah. Taib, saya punya emas 24 karat. Udah, 24 karat. Kemudian mau tukar dengannya 22 karat. Seharusnya kan berapa tadi? 5 gram. Seharusnya tukar dengan berapa gram? 5 gram juga seharusnya. Tapi yang mau saya tukar nih berapa kira-kira? Karena cincin berapa ya kira-kira ya? Udahlah tukar lebih kurang lah itu 5 gram. Boleh? Gak boleh. Karena apa? Al-jahlu bit-tamathul. Tidak diketahui samanya. Hukum tidak diketahui samanya sama dengan hukum jika diketahui kelebihannya. Kelebihan tadi gimana? 5 gram tukar 6 gram, diketahui, jadi sama. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya dengan kurma. Udah. Untuk jual beli muzabanah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, enggak dibolehkan dikarenakan enggak diketahui yang di atas. Itu dia, enggak diketahui di atas. Seandainya diketahui persis yang di atas, tidak main taksir, sudah ditimbang, maka boleh 40 tukar 40. Walaupun ini kualitas lebih bagus dibandingkan yang lama. Nah itu ikhwah. Ngerti ya? Atau misalnya tukar kismis dengan kurma. Kismis itu apa ikhwah? Anggur. Ya, kismis dengan anggur. Kismis itu kan anggur kering. Ya, kismis anggur kering. Taib. Saya punya kismis 10 kilo. Udah. Sementara anggur-anggur yang masih di batangnya ini masih tergantung di pohonnya. Ini sekitar 50 kilo, sekitar 10 kilo ini. Dan saya mau tukar dengan kismis saya yang 10 kilo ini. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak diketahui, karena masih ditaksir. Kalau seandainya ikhwah, kalau seandainya diketahui, maka tidak masalah. Yang namanya taksir itu bisa lebih, bisa kurang. Itu ikhwah. Itulah dikatakan beli muzabanah. Demikian juga halnya dengan dengan yang sejenis. Yang satu masih ranum, yang satu sudah kering. Apalagi misalnya asam sunti. Tentu asam sunti itu asam Aceh yang di batang itu. Kan ada yang sudah kering, sudah menghitam dia. Udah. Saya punya 1 kilo, saya mau tukar ini. Jadi kalau taksir nggak boleh. Itu ikhwah. Apalagi intinya antara antara buah yang sudah lama mau ditukar dengan buah yang masih baru tapi dia masih di pohon. Atau saya punya padi sekitar 30 kilo di goninya, tapi ini panen yang tahun lalu, saya mau tukar dengan padi yang masih di batangnya tuh. Ini sekitar 30 kilo juga jadinya ini. Misal begitu kan, maka nggak dibolehkan. Itu ikhwah, ya. Itulah muzabanah. Barter antara buah yang sudah lama dengan buah yang ada masih di pohonnya. Lebih kurang begitulah, ikhwah. Jual pisang. Pisang nggak ada pisang lama ya, busuk dia. Nggak ada pisang lama. Oh enggak, beda lagi. Pisang sale nggak termasuk. Sudah diolah. Jadi saya mau barter pisang. Pisang sale saya ini 10 kilo. Saya mau barter dengan pisang ini. Pisang yang 3 tandan, boleh? Hah? Boleh. Kenapa? Ini bukan pisang lagi sama putih. Ini sudah sale.
Ini sampai sali, udah beda dia. Sama dengan ikhwah, kalau di Malang itu kan ada kerupuk apel, kerupuk nangka, nah, gitu. Itu kan sudah tidak nangka lagi. Demikian, memang sudah diolah. Saya mau tukar pancake dengan durian, ya boleh, terserah mau tukar berapa, nggak ada masalah, karena dia sudah beda jenis. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa ikum. Atau mau tukar sepiring mie Aceh dengan sepiring mie mihun atau mie tiaw, boleh? Ya nggak ada masalah, kan sama-sama mie. Tapi orang Arab nggak sampai itu, dia nggak sampai mie gitu tukarnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika dia ditaksir, ya kalau seandainya kurang ya sayalah. Ini ternyata setelah dipanen, setelah diturunkan ternyata kurang dari 40 kilo. Ya udah tuh berarti risiko saya. Kalau lebih gimana? Katanya gitu kan. Namanya juga taksir. Kalau lebih gimana? Ya sudahlah, itu tuh bapak lah. Nah, inilah makanya nggak dibolehkan. Demikian ikhwah ya. Baik, selanjutnya wa anhu naha Rasulullah SAW anil muzabanati. Nabi SAW melarang muzabanah ayyabi athamar haitihi ingkana nakhlan bitamrin kailan. Dia menjual kurma ranumnya yang masih di pohon ya dengan kurma kering, kurma lama, dengan cara ditakar. Jadi kurma yang di bawah itu sudah ditakar, yang atas belum. Wa in kana karaman ayyabi'ahu bizabib kailan. Kalau dia karom, misalnya dia punya karom ini ikhwah anggur, inab inab karom. Ini saya punya anggur, ini belum saya panen mungkin sekitar 30 kilo. Saya mau tukar dengan zabib, dengan kismis. 30 kilo gimana nggak? Boleh nggak? Begitu. Ya. Itu juga nggak dibolehkan. Wa in kana zar'an ayyabi'ahu bil kali ta'aman. Apabila zara ini ikhwah biji-bijian yang memang dia masih di tempatnya ya. Kalau dia padi, dia masih di batangnya ya. Batang padi ya, masih di batangnya, belum dipanen. Demikian. Kalau dia berupa gandum masih di batangnya. Dengan gandum atau padi yang sudah dipanen, yang sudah butiran, demikian. Ini juga tidak dibolehkan. Wa naha an dzalika kullih, dan beliau melarang semua itu. Boleh nggak menukar durian dengan tempoyak? Tempoyak itu udah lama itu, sudah diolah tempoyak. Udahlah, nggak usah tanya itulah, agak susah memang itu. Masalahnya masih sejenis apa enggak itu tempoyak itu. Baik, kemudian ikhwah kita lanjutkan. Wa an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanati wal muhaqalati. Nabi SAW melarang jual beli muzabanah dan muhaqalah. Wal muzabana istira'u thamar bin tamrin ala ru'usil nakhli, yaitu menjual kurma yang ranum dengan kurma yang sudah lama ataupun yang sudah agak kering, sementara kurma yang ranum ini masih berada di pohonnya. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muzabanah. Nabi SAW melarang muhaqalah dan muzabanah. Nanti akan kita sebutkan apa itu muhaqalah dan apa muzabanah, sudah jelas ya. Wan Zaid bin Iyashin annahu sa'ala Sa'd bin Abi Waqqas, bahwasanya Zaid bin Iyas bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqas anil bayda bisulti, barter antara bayda bisulti dengan sulti. Itu bayda ini ikhwah jenis gandum. Jadi gandum itu kan ada jenisnya, ada yang bur, ada yang sa'ir, ada yang qamh. Kalau kita ngartikannya gandum semua. Sama dengan padi, ikhwah. Kan kita beras. Kan kita kan beras, tapi beras kan macam-macamnya. Ada kuku balam, kuku bima, kuku apa lagi? R apa? R4. Ada raskin gitu ya. Kemudian kan banyak macam-macam beras. Tapi semua kan beras. Gandum juga gitu. Ada macam-macamnya.
ada kelasnya. Nanti ketika dia sudah ditumbuk jadi tepung, nanti lain lagi artinya ikhwah. Kalau kita kan padi, setelah dilepas dari kulitnya jadi beras. Kalau ditumbuk jadi mudah kan, tepung beras gitu dia. Tapi kalau bahasa Arab berubah maknanya, bukan tepung gandum, dia namanya beda lagi. Sama dengan korma. Korma itu ketika dia masih pentil, nama beda. Ketika dia sudah mulai matang, beda lagi namanya. Ketika dia sudah ranum, beda lagi namanya. Ketika dia sudah kering, beda lagi namanya. Berubah namanya. Kalau kita kan korma pentil, korma mau batang, korma mau kering. Semuanya korma, nggak berubah, tetap korma. Taib ikhwah. Faqala lahu Sa'ad. Lantas Sa'ad berkata, ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Jenis gandum bayda atau jenis gandum sulti? Faqala bayda. Ya tentu lebih bagus yang bayda, jenis bayda. Jadi jenis bayda ini lebih mahal, lebih bagus kualitasnya. Fanahahu an dzalik. Lantas beliau pun melarang melakukannya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yus'alu anisyira'it tamar birrotob. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli antara kurma dengan rutob. Alhamdulillah. Jual beli antara tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering, rutob kurma yang masih ranum. Kalau kita kan biasa mengartikan rutob itu kurma muda kan. Sebenarnya bukan muda. Rotob itu ikhwah. Rotob itu sesuatu yang masih basah. Ya basah, rutubah itu sesuatu. Kalau kain rutubah itu basah kainnya gitu. Jadi artinya masih ranum. Kalau kurma itu yang sudah lama, berarti sudah kering. Jadi bukan rutob itu bukan kurma muda. Bukan kurma muda, tapi kurma yang pas ranum-ranumnya, matang-matangnya. Tamar, rutob kalau dibiarkan lama dia menjadi tamer. Itu dia menjadi kurma kering. Demikian ikhwan. Makanya Rasulullah katakan, para sahabat menyebutkan kana yuftiru bi rotob. Beliau berbuka dengan rutob. Rutob itu kurma yang ranum. Wa illa fabit tamarot. Kalau enggak beliau dengan tamar. Tamar itu yang sudah kering. Karena biasanya yang sudah kering itu lebih banyak stoknya. Ya. Kalau rutob ini kan dia harus apa ikhwah? Memang baru panen. Iya, segar dia masih baru panen. Ini sekitar musim-musim panas Ramadan gitu, dia baru panen. Tapi kalau dia nanti sudah musim dingin kan nggak ada lagi kurma. Tinggallah kurma-kurma tamar, kurma-kurma yang kering yang sudah lama. Itu ikhwah. Saya juga pernah melihat kurma yang sangat kering, keras, tapi masih dimakan oleh orang Arab. Biasanya mereka rendam pakai air, direndam baru dimakan gitu. Ada, dia kisut kali dia kurmanya, tamar. Taib. Saya mendengar Rasulullah pernah ditanya tentang jual beli kurma yang ranum dengan yang sudah kering, kurma kering. Qala Rasulullah, ayangkusur rutabu idza yabis. Bukankah rutab ini yang matang, yang ranum ini kalau dia kering dia akan berkurang timbangannya? Qalu na'am, tentu. Fanahahu an dzalik. Fanaha Rasulullah an dzalik. Lantas Rasulullah pun melarang dengan hal itu. An Bashir bin Yasarin maula Bani Harithah. Dari Bashir bin Yasar maula Bani Harithah, anna Rafi'a bin Khadijin wa Sahla bin Abi Hathmah haddatsah. Bahwasanya Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah menceritakan anna Rasulullah sallam naha anil muzabanah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu ats-tsamaru bit-tamri, yaitu ats-tsamaru bit-tamri. Kurma, melarang jual beli barter antara kurma yang ranum dengan kurma yang sudah kering. Illa ashabu araya fa innahu qad adzina lahum, kecuali ashabul araya, kecuali yang araya.
apalagi ini ikhwah. Jadi dia dapat izin, artinya ada pengecualian. Tadi kan kita katakan nggak boleh kan, muzabanah nggak boleh. Tapi ternyata untuk aroya boleh. Apa ini aroya? Ya, apa ini aroya? Aroya ini ikhwah. Misalnya saya punya tamar apa tadi? Kurma kering, ya. Yang ranum rutop ya, yang rutop atau samar kita katakan samar. Samar itu kurma yang masih ranum. Baik. Saya punya tamar nih, kurma kering sekitar 10 kilo. Udah, ternyata orang lagi panen kurma. Saya kepingin tuh kurma yang matang, kurma yang ranum. Demikian. Udah. Sementara saya nggak punya duit untuk membeli. Jadi boleh nggak saya tukar ini tamar saya ini, kurma yang kering saya ini dengan kurma yang matang, yang ranum. Udah. Maka dalam Islam ini dibolehkan untuk keperluan. Kan kalau begini kan tadi dikatakan muzabanah kan? Ya kan? Muzabanah. Tapi untuk aroya dibolehkan. Apa bedanya muzabanah dengan aroya ini? Sistemnya sama ikhwah, sama-sama. Aroya ini yaitu dia bukan untuk bisnis, memang kebutuhan untuk dimakan. Misalnya dia punya 30 kilo tamar, kurma kering, ya dia mau tukarlah yang 5 kilo ini dengan kurma yang ranum gitu, kepingin. Karena ini semua udah kering. Kepingin yang masih basah, kepingin yang masih ranum gitu. Maka dibolehkan, karena apa? Lihat aja. Dan dia nggak punya duit untuk untuk membelinya. Demikian ikhwah, ya. Ini namanya ada dispensasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Bukan untuk jual beli besar-besaran. Makanya nanti ada batasannya, ya, selama di bawah 5 ausok, sekitar di bawah 60 sok. Di atas 60 sok udah nggak boleh. Dia harus di bawah 60 sok. Jadi hanya untuk kebutuhan hari-hari. Kalau itu dibolehkan. Ini ikhwah. Jadi bentuknya bentuk muzabanah, tapi memang bukan murni transaksi jual beli, bukan untuk bisnis, tapi untuk keperluan untuk dimakan sendiri. Itu ikhwah. Ya, itulah aroya yang dikecualikan dari jual beli muzabanah. Yang aroya dibolehkan. Demikian ikhwah. Yang aroya dibolehkan. Itu salah satu bentuk. Ada juga para ulama yang mengatakan aroya ini begini. Jadi saya misalnya punya kebun kurma nih, sekian ratus pohon. Jadi saya katakan kepada family saya atau kerabat saya atau siapapun, ini 2 batang hasilnya untukmu. Saya katakan gitu, 2 batang ini hasilnya untukmu. Tapi kan kurma ini kan berarti di kebun saya. Sementara umumnya kebun kurma itu tertutup. Demikian. Ya biasanya orang Arab kan datang bawa keluarganya untuk bekerja di sana gitu kan. Matanglah ini 2 batang ini. Tentu orang yang punya tadi yang saya kasih, dia masuk untuk mengambil kurmanya. Ya. Kapan dia butuh diambil. Tentu akan mengganggu aktivitas yang punya kebun, karena dia masuk gitu aja. Kalau nggak ada dia punya kurma, dia nggak boleh masuk. Tapi karena dia punya kurma, ada 2 batang kurma yang dikasihkan oleh si pemilik kebun. Jadi karena dia terganggu, akhirnya bagaimana? Dibuatlah keputusan bahwasanya kurma dia dibeli dengan cara tukar kurma yang di bawah. Itu dia. Dah, gini aja dah, kami terganggu, ente masuk terus. Kenapa? Salah lo, kenapa ngasih saya? Gitu kira-kira kan. Dah, gini aja dah saya beli. Belinya gimana? Ya udah, ini sekitar 60 kilo misalnya, 2 batang 60 kilo. Dah, ini saya kasihkan ini saya kasihkan dengan kamu 60 kilo misalnya. Nah, gitu. Boleh. Karena sebagai uzur. Karena dia terganggu. Jadi ada 2 bentuk. Dan Syekh di sini sepertinya beliau mengartikan jual beli aroya itu seperti yang bentuk kedua.
Tapi banyak para masyayikh lebih cenderung pada bentuk yang pertama tadi, yaitu karena untuk keperluan. Aroya itu karena keperluan. Kalau nggak boleh. Makanya ada yang mensyaratkan pertama memang dikarenakan keperluan. Kalau dia nggak perlu nggak boleh. Ya, kalau dia nggak perlu nggak boleh. Kalau dia nggak perlu, berarti dia jatuh kepada jual beli muzabanah tadi. Yang kedua, harus tukang taksir, pakai tukang taksir. Itu dia, harus taksir ini berapanya. Itu ikhwah. Sehingga kalau ditaksir dia bisa lebih kurang dengan apa yang sedang dia tukarkan. Itulah dia ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah anil muhaqalah wal muzabana wal mukhabarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Wa an bai'its thamar, dan juga melarang jual beli thamar hatta yabdu salahuhu, sampai jelas matangnya. Wala yubau illa bid dinar wad dirham illa araya, dan tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali dengan cara aroya. Aroya yang kita sebutkan tadi, barter dengan cara aroya. Qala Atha fassara lana Jabir. Atha mengatakan, Jabir mentafsirkan kepada kami, amal mukhabarah fil ardi al bayda yadfa'uha rajul ila rajulin fayunfiqu fiha summa ya'khudhu minas thamar. Adapun mukhabarah adalah tanah yang tidak bertumbuhan, tanah bayda itu tanah putih, artinya tanah nggak ada tumbuhannya, yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain supaya dikerjakan, summat ya'khudhu min thamari, kemudian yang punya tanah minta nanti fayunfiqu fiha, lantas orang yang diserahkan ini akan menginfakkan hartanya untuk mengelola tanah. Yang punya tanah nanti akan mengambil sebahagian buahnya. Demikian ikhwah. Nggak boleh. Begini ikhwah. Misalnya, nah ini saya punya sawah nih 7 rantai misalnya. Udah kamu kerjakan. Tapi nanti hasilnya, gitu. Hasilnya 1 ton untuk saya ya. 1 ton banyak kali. Misalnya hasilnya misalnya 200 kilo untuk saya. Jadi dia sudah menentukan 200 kilonya, padahal kan belum tentu berhasil. Atau jangan-jangan hasilnya 200 kilo. Nah demikian. Jadi dia menyatakan begitu, dan ini nggak dibolehkan. Yang dibolehkan sekian persen, itu boleh. Ya, nanti hasilnya ya sekian persen untuk saya. Banyak dapatnya banyak dia, banyak panennya banyak dia dapat, sedikit panennya sedikit dia dapat. Tapi kalau dia tentukan untuk saya nanti 300 kilo ya, demikian. Nah, masalahnya iya nggak segitu. Jangan-jangan gimana kalau seandainya ternyata hasilnya hanya 300 kilo? Nah demikian. Ini tidak dibolehkan. Ada lagi mukhabarah begini ikhwah. Dia punya tanah. Udah kamu kelola. Tapi nanti misalnya ini tanah nih ya, ini tanah ini kamu kelola. Tapi hasil tanah yang di sini nih, misalnya 40 kali 20 hasil tanah yang ini hasilnya untuk saya. Sisanya untukmu. Itu dia caranya. Jadi ini tanah punya saya nih. Tapi nanti hasil yang di sini yang 50 kali 20 ini untuk saya ya hasilnya. Ini nggak bolehkan juga. Kenapa ikhwah? Kira-kira? Ini nggak jelas ikhwah. Pertama, kalau sudah seperti ini, yang punya tanah kira-kira yang mengelola dia lebih perhatian yang mana nih kira-kira? Ya, yang lebihnya aja lah. Punya bapak itunya itu kan begitu kan. Demikian. Ya. Jadi akhirnya perhatian juga akan terpecah. Tapi kalau dia katakan sekian persen untuk saya, berarti kan semua ini. Dia harus memperhatikan semuanya. Jadi Islam itu memang mengatur supaya nggak ada yang tengkar, ikhwah. Kan bisa saja setelah itu, ini kenapa kok jagung tempat saya ini kok kontet-kontet semua? Tempat kamu bersih, bagus-bagus, besar-besar begitu. Tempat dia kok pendek aja, nggak tinggi-tinggi. Nggak dipupuk dengan dia. Nah, demikian ikhwah. Jadi
Bisa seperti itu, makanya itu dilarang dalam Islam. Wa za'ama annal muzabana bai'ur rutab bitamr kailan. Mereka mengatakan bahwasanya muzabana itu jual beli rutab. Rutab itu korma yang masih ranum, bitamr dengan kurma yang sudah kering, kailan. Tapi kurma yang kering ini dengan cara takar. Wal muhaqalah. Adapun muhaqalah, jadi kan larangan menjual beli muzabanah dengan muhaqalah. Muzabanah sudah tahu. Muhaqalah itu apa, ikhwah? Al muhaqalah fi zari ala nahwi dzalik. Demikian juga halnya dengan muhaqalah, tapi muhaqalah itu selain kurma. Kalau muzabanah untuk kurma, ya, muhaqalah selain kurma. Seperti apa? Kismis dengan anggur. Apalagi yang kering-kering ini? Samsunti kering dengan samsunti yang masih ranum. Apa biasanya yang pakai kering-kering ini? Padi, ya, padi yang sudah kering. Kan ada padi itu kan baru dijemur gitu kan? Padi. Apa lagi? Pokoknya jangan pisang saleh lah, Pak. Pisang apa? Oh enggak, itu satu, Pak. Itu satu. Ya, enggak ada pisang kering, enggak ada. Pisang busuk yang ada. Karena kalau pisang dibiarkan busuk dia. Cabe. Tuh, cabe kering dengan cabe basah. Apa lagi? Hah? Coklat kering dan coklat basah? Iya gitu? Oh yaudah, oke. Coklat kering dan coklat basah. Ada kopi basah itu udah jadi, Pak. Udah tinggal minum kopi basah itu. Oh, belum di roasting gitu ya. Ya itulah pokoknya. Intinya antara yang lama dengan yang baru. Bahkan ada Syekh lupa saya namanya, termasuk juga pokoknya setiap antara yang buah lama dengan buah baru gitu. Buah lama dengan buah baru. Beliau mencontohkan seperti delima lama dengan delima baru gitu. Padahal nggak ada delima lama delima baru kan, tapi itulah dia, delima lama delima baru, dengan catatan muzabadah ini delimanya yang baru itu masih nah itu dia. Jeruk yang baru dengan nutrisari gimana? Nggak bisa. Ya, ini sudah jadi bahan yang lain dia. Nah, itu ikhwah. Itulah lebih kurang terkait dengan kalau muzabanah itu terkait dengan kurma, adapun selain muzabanah itu dikatakan muhaqalah. Ikhwah. Ya, itu aja lah ya, ini min fikil babnya juga panjang nih. Khair insyaallah. Ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Min fikil bab. Tahrimul muzabanah wa hiya bai'ur rutab bitamri wal 'inab bizabib kailan. Yaitu dikatakan muzabanah jual beli rutab, kurma yang ranum dengan kurma yang sudah kering, dan kurma anggur yang masih ranum dengan kismis dengan cara kail, dengan cara ditakar. Wal muhaqalah ya bai'u zar'i qa'im bil habbi kailan. Adapun muhaqalah ini terkait dengan biji-bijian. Ya, kalau muzabanah dia terkait dengan kurma, buah-buahan, tapi kalau muhaqalah biji-bijian, berarti jagung, gandum, beras. Nah, itu di sini dibahas. Fal muzabanatu fin nakhl. Di sini juga disebutkan. Adapun muzabanah itu terkait dengan kurma, wal muhaqalah bil harthi. Adapun muhaqalah itu terkait dengan harth, yaitu yang sifatnya ladang-ladangan, padi, gandum, apa lagi yang ladang-ladang ini? Kacang, ya, kacang, apa lagi? Kedelai. Nah, itu dia, ikhwah. Kemudian, qala al-Baghawi al-'amalu 'ala hadha 'inda 'amati ahli al-'ilmi anna al-muzabanah wal muhaqalah batilah. Bahwasanya para ahlul ilmi umumnya mengamalkan hadis ini
dan menyatakan bahwasanya muzabanah dan muhaqalah itu batilah. Jual belinya batil, nggak boleh. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah wa qalu alaihi wasallam ayang kusuru top idza yabis. Bukankah kurma yang ranum itu akan kering kalau akan berkurang beratnya ketika dia sudah kering? Wa su'alu taqrili yunabbihum bihi ala illatil hukum. Pertanyaan ini membuat catatan untuk kita bahwasanya sebab dilarangnya karena itu. La su'alu istifham, bukan di sini pertanyaan perlu jawaban. Bukankah kalau dia kan ditanya nih, apa hukumnya menjual kurma, menjual anggur dengan kismis? Ditanya, bukankah kalau anggur itu dikeringkan dia akan berkurang? Ini kan berkurang beratnya, ini kan nggak perlu pertanyaan. Itu sebagai jawaban pertanyaan tadi. Jadi ini istifham yang nggak perlu pertanyaan. Demikian ikhwah. Misalnya antum sengaja pakai sendal saya mau wudhu, saya mau wudhu juga, saya katakan, bukankah ini sendal saya? Apa perlu jawab? Oh iya betul gitu. Artinya saya minta itu mau saya pakai gitu, artinya nggak usah dijawab. Demikian. Atau salah gandeng istri, Pak maaf ini kan bukankah ini istri saya? Oh iya. Nggak perlu jawaban itu. Itu pertanyaan sekaligus pernyataan. Sama begini, ayam kusurutop idza yabis, bukankah kurma itu kalau dia akan berkurang beratnya kalau dia kering? Itulah dia, makanya nggak dibolehkan. Dintiqasi rutab bijifafin mimma la yakhfa 'al aqil. Karena akan berkurangnya berat rutab apabila sudah kering, dan ini tidak rahasia bagi orang yang berakal. Wa hadzal hadis aslun fi annahu la yajuzul bai'u syai' minal mat'umi bi jinsihi wa ahaduhuma rutab. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menjual hal-hal yang dimakan dengan sejenisnya jika salah satunya kering. Wal akhar yabis, sementara jika yang satunya matang, ranum, yang satu kering. Misla bai' rutab bitamar, seperti jual beli rutab, kurma yang ranum dengan kurma yang sudah kering. Wa bai'u inab bil zabib, kurma anggur dengan kismis. Wal lahm rutab bil qadid, demikian juga daging dengan dendeng. Bukan dendeng yang sudah digoreng ya, bukan. Kan ada daging yang sudah dijemur, qadid, dalam bahasa Arab qadid. Kalau kita katakan dendeng, itu antum pernah nengok dendeng kan? Ini biasanya kan rasanya dia agak-agak rapuh gitu kan? Bukan beef slice itu ikhwah, beda. Antum beef slice yang gitu tuh, di grill. Aduh, agak susah antum ini. Yang di slice kecil-kecil masukkan gitu. Kalau dimasak taruhkan di atas panggangan. Cuman ini satu aja, yang lain nggak ada. Itulah pokoknya. Itu nggak termasuk. Ini yang ranum dengan yang kering. Antum pernah nengok mama antum jemur jemur daging? Pernah? Nah, itulah dia dendeng. Itu dendeng. Jadi dia nanti kering. Tapi kalau dendeng kering dengan dendeng yang waktu kita jemur kan beda dia. Kita dulu waktu di Pakistan, 4 orang dikasih 1 kambing kalau udah hari raya Idul Adha. 4 orang 1 kambing, nggak akan bisa ada yang nggak ngabiskan. Jadi gimana? Orang Indonesia kan masya Allah dalam masalah potensi untuk masalah makanan ini. Demikian. Kalau kita nggak ada kan yang tinggal, perut jadi babat. Mereka nggak, isi jeroan itu dibuang mereka. Kita nggak, usus dibalik. Iya kan, enak nih usus. Ditengok bab, enak nih babat. Nengok ceker, enak nih ceker. Makanya tempat kita tadi kemarin itu, mereka heran kok kita masak ceker ayam, mereka dibuang. Terus ini tempat ekor ayam itu yang tumbuh ekor ayam, dumbonya, mereka diburudu, dibuang. Kita dikutip, di situ lemaknya katanya. Dikutip. Dari yang tadinya ambil saja, akhirnya dijual. Gara-gara banyak orang Indonesia yang penggemarnya. Demikian ikhwah. Kita punya Syekh Sanaullah Zahidi, pernah kita undang makan kepala ayam, ceker ayam, pokoknya ujung-ujungnya aja, ujung atas dengan ujung bawah.
Dia kata enak begitu. Enak. Pokoknya di sana itu ikhwah, jeroan dibuang. Mungkin yang hati lah ya, hati dengan jantung enggak. Tapi paru, usus, kemudian perut dibuang, babat gitu. Kita nengok babat tuh, masya Allah, babat ini. Bayangkan, telaten kan dari hitam menjadi putih, kan telaten ikhwah. Demikian, usus di sungai kan dibalik. Itulah dia. Paten kali Indonesia. Ada demikian. Jadi kan nggak bisa habis. Jadi gimana ikhwah? Potong kecil-kecil, dijemur, tapi dijaga. Kalau nggak dijaga dimakan gagak. Itu dia. Mungkin baru kali itulah mereka melihat ada menjemur daging itu. Akhirnya gimana? Kapan habisnya? Bisa habis 3 bulan. Sikit, mau kan sikit, goreng sikit. Aduh, insya Allah lah. Jadi ikhwah, daging yang basah dengan daging yang kering, berarti yang dendeng, itu juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Demikian. Kemudian, wahada qaulu aktsar ahli ilmi. Inilah perkataan pendapat kebanyakan para ulama. Nomor 3, wa yustathna minal muzabanati al-araya. Dikecualikan bolehnya muzabanah, yaitu kalau dia sudah araya. Araya tadi sudah kita sebutkan ya, karena ada keperluan. Wa qad thabata an-nabi sallallahu rakhasa araya an jam'i minas sahabati wa suratuhu. Nabi sallallahu ada sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau membolehkan araya dari riwayat beberapa sahabat. Bentuknya adalah ayyatatawwa ahlu nakhli. Nah, ini kalau penulis menyebutkan bentuk yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi? Araya yang kedua. Ya, dia menghadiahkan. Ayyatatawwa ahlun nakhli fayu'ti min man la thamara lahu nakhlan. Yaitu orang yang punya kebun memberikan kepada orang yang nggak punya kurma. Nah, ini 2 batang untukmu dah gitu. Hasil dari 2 batang ini untukmu. Kama yatatawwa sahibu syah awil ibil bil manihati summa yata'adza bidukhuli alaihi. Sebagaimana seorang yang mereka punya kambing, kemudian dia katakan, ini kambing ini untukmu, ini unta ini untukmu, dah gitu. Tapi lama kelamaan, summa yata'adza bidukhuli alaihi. Kemudian karena dia masuk ke kandang, masuk ke kebun, akhirnya mereka merasa terganggu. Ya, mungkin karena merawat dan seterusnya. Farakhasalahu syar' ayyashtariha minhu bitamrin. Makanya syariat membolehkan si pemilik kebun ini membelinya dengan tamr, dengan kurma yang sudah kering. Walakin la yasihhu bai'u uraya fi aktsari khamsati awsuq li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya saja tidak sah jual beli araya lebih daripada 5 wasak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah rakhasa fil bai'i araya. Nabi SAW memberikan keringanan, membolehkan jual beli araya fi maduna khamsati awsuq. Ya, selama dia di bawah 5 wasak awsuq atau 5 ausuk. Jadi ada 2 ini riwayatnya. Penulis perawi ragu. 5 ausuk atau di bawah 5 ausuk. Ini kan beda. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi dibatasi. Di atas 5 ausuk itu nggak dibolehkan. Al-wasak, 1 wasak adalah situna so'an, yaitu 60 sok. Berarti 5 sok berapa? 5 sok berapa? 5 wasak berapa? 60 kali 5. Hah? 352. Enggak lah. Enggak, di sini aja pakai itu nih. 1 wasak 60 sok. Dan ini 5 wasak. Berarti 60 kali 5, 300 sok. Dia sebutkan kilo. Berapa kilo? Sekitar 100 kilo. Sekitar 100 kilo. Demikian ikhwah. Wis ayatnya, babnya. Demikian ikhwah, itu sajalah, udah setengah 10. Ada mau tanya silahkan. Ya kira-kira untuk 2 detik, 3 detik, 2 menit silahkan Pak. Tadi katakan kalau ada seorang mengerjakan lahan tidak dibolehkan sebenarnya lagi untuk pemiliknya. Nah, bagaimana kalau kita punya ternak lembu? Biasanya yang mengamun itu mengembala minta lahir anak duluan untuk yang mengembala. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bolehkah kita lahir anak
Untuk si pengembala. Untuk pengembala. Yang untuk lain kedua, itu untuk yang pemilik ternak. Ya, itu bisa begitu ya mereka ya. Ini saya punya modal sepasang kambing, kamu angoni. Nanti kalau anaknya bagi dua gitu biasanya ya. Anaknya bagi dua. Kalau dua anaknya bagi satu pengangon, satu yang punya. Tapi dia duluan dapatnya gitu, yang mengangon tadi. Ya. Anaknya satu. Ya. Kalau mati lembunya? Nah itu maksud saya, bolehkan nggak sistem seperti itu? Zohirnya sih boleh Pak, karena si pengelola ini sepakat dengan masalah itu dan dia yang mendapat duluan, tidak masalah. Beda dengan yang tadi itu. Yang tadi itu memang dibedakan dan itu akan menyebabkan orang yang mengelola akan tidak begitu peduli dengan bidang tanah yang akan nanti hasilnya akan diberikan kepada si pemilik lahan. Kalau ini kan memang dia kan memang harus ngangon, kan nggak dari perut ke kepala punyamu, perut ke kaki punya saya, nggak begitu kan. Ini mau nggak mau dia harus ngangoni semua. Kemudian dia harus, ketika dia hamil dia harus rawat. Kenapa? Karena dia kalau lahir punya dia. Jadi dia ibaratnya seperti mengelola semua lahan, tidak setengah-setengahnya. Itu dia. Kecuali kalau begini, ada 4 kambing nih, kamu angonilah. Kalau yang 2 ini lahir untuk toko, tapi kalau 2 yang ini lahir untukmu, itu baru nggak boleh. Ngerti maksudnya Pak? Dia bakal nanti perhatian dengan yang 2 ini yang hasil untuk dia, yang ini nanti kurus kering dibuatnya. Karena nggak gitu perhatikan. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Taib, udah setengah ya, Pak. Begini Pak, kita terlambat dalam sholat berjamaah. Ya. Tiba-tiba itu kita masuk dalam masjid, itu dilakukan sholat jenazah. Mana lebih kita utamakan? Apa kita sholat berjamaah tersendiri? Terlambat sholat jamaah berarti sudah habis sholat jamaahnya. Sudah habis. Ya. Udah selesai. Sudah selesai. Bapak masuk udah sholat jenazah, sedang sholat jenazah. Akan dimulai sholat jenazah. Bapak sholat jenazah. Ya, karena sholat jamaah Bapak kan sudah selesai. Belum. Maksud saya kita datang ke Kita belum sholat, tapi kan tidak harus waktu itu jamaahnya. Bapak bisa sholat wajibnya itu setelah sholat jenazah. Bapak dapat 2. Kalau Bapak nggak mau sholat jenazah, Bapak sholat wajib sendirian di belakang gimana? Gimana jadinya? karena pernah terjadi Itu dulu. Misalnya ini sholat jamaah nih, sholat jenazah. Kita belum sholat zuhur. Boleh nggak kita sholat zuhur di belakang? sampingnya. Samping jenazah? Jadi maksudnya begini, 2 orang, yang satu melaksanakan sholat zuhur, yang satu jauh cuma jenazah. Jadi habis itu mereka saling Berantem. saling apalah. Akhirnya betul. Salah kan gitu. Yang benar, karena apabila sudah sholat jemaah di masjid sudah selesai, berarti pelaksanaan sholat kita, sholat zuhur itu kan bisa fleksibel jadinya. Kan bisa fleksibel, tidak harus langsung waktu itu kan enggak. Makanya dia sholat jenazah, setelah itu dia sholat zuhur, jadi dia dapat 2-2. Kalau dia tadi langsung sholat zuhur boleh silakan, tapi permasalahannya dia nggak dapat sholat jenazah, dia dapat 1 qirot. 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Allahu a'lam. Taib, demikian ikhwah. Yang jelas dia jangan sholat di samping jenazah itu. Taib, demikian Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa ikum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.